Bitcoin. Terutama Bitcoin nih sama gold yang akhir-akhir ini kok pergerakannya lagi signifikan banget. Apalagi Bitcoin itu kemarin sempat nyampai menyentuh ATH-nya kembali di 92.000, dan juga gold semakin mengalami penurunannya lagi di 2562 yang paling rendah buat hari ini. Oke, jadi ini menurut saya masih efek dari Donald Trump ya terpilih kemarin, karena menurut saya memang mungkin karena secara teknikal juga seharusnya gold ini memang koreksi ya Kak Siva ya. Sudah waktunya koreksi, cuman saya juga nggak nyangka kalau koreksinya itu dalam banget. Coba kita lihat time frame monthly kali ya. Nah, memang kalau kita lihat secara teknikal, gold ini memang butuh koreksi ya. Cuman sekali lagi saya juga nggak menyangka bahwa didampingi atau diikuti dengan fundamental terpilihnya Trump ini membuat gold benar-benar koreksi yang cukup dalam ya, dari tertingginya kemarin di 2788 ya, sampai ini hampir ke 2500-an lagi. Tadi pagi terendah ada di 2558 ya. Ini dari R4 langsung ke R3 di time frame monthly. Ya, ini pasti banyak yang berdarah-darah ya, termasuk saya tradingan ya. Saya pikir kemarin ketika di 2680 atau di 2580 itu sudah mau rebound, ternyata masih melanjutkan penurunan. Nah, sampai berapa kira-kira? Kita lihat daily ya. Apakah penurunannya ini udah selesai ataukah masih turun lagi ya? Harusnya sih kalau kita lihat dari candle ini masih potensi ke S2 sih, di sekitar 25-26 ya, 25-26. Tapi memang tertahan di R1 period ketiga ya. Sebelumnya ini ada resisten di sekitar 2564. Makanya dari tadi ketika dia nyentuh 2564, 2565 itu dia kayak nggak kuat naik, masih pengen turun gitu ya. Nah, seperti itu Kak Siva. Supportnya memang di sekitar 2526. Terus kalau mau buy sekarang itu udah pas belum tuh Bu waktunya? Karena udah nyentuh support sebelumnya kan ya? Yang di period ketiga ya. Iya. Saya sih belum merekomendasikan ya. Mungkin kita lihat sampai ada candle konfirmasi bahwa dia akan paling tidak ada candle reversal ya. Kalau kita lihat H1 ini memang sudah tipis ya. Ini candle kecil, ini juga candle kecil, dan sebenarnya candle ini sudah melawan untuk naik ya. Cuman kita lihat satu candle lagi nih. Kalau satu candle ini mungkin bisa nutup di, ini kan ada garis ya, di sinilah di atasnya 66, artinya nah ini mungkin bisa ambil posisi buy minimal sampai dengan di 2586. Nanti 2586 ini hati-hati kalau dia nanti di reject kembali. Nah, ini ada potensi dia akan ke 2525 tadi gitu Kak Siva. Jadi lebih aman sih nunggu 1 jam ke depan ini ya, candle 1 jam ini jadinya seperti apa. Karena kalau misalnya candle ini juga turun ya, dia pasti akan meneruskan sampai ke 2525 sih gitu. Karena ini benar-benar penurunan yang cukup dalam ya menurut saya ya, hampir nyaris tanpa koreksi. Begitu dia turun kemarin ini hanya sideways ya di 2630-an sampai 2590-an. Ini sempat sideways sebentar. Kemudian ketika semalam ada berita soal CPI ya, inflasi, dia lanjut turun lagi. Seperti itu. Jadi gold masih downtrend ya. Kalau misalnya mau buy, tunggu 1 jam ini, candle 1 jam ke depan. Kalau ini mungkin dia hijau nutupnya, di situ kita bisa spekulasi. Tapi hati-hati ya, supportnya masih di sekitar 2500-an. Jadi hati-hati yang ngambil buy. Tetap pakai stop loss ketat aja ya. Jangan kayak saya floating, akhirnya akun saya agak berdarah-darah. Gitu Kak Siva. Itu untuk gold sih. Mungkin Kak Siva punya pandangan? Sejauh ini sih saya masih belum berani buat ambil buy sih Bu. Iya.
kayaknya buat efek Donald Trump menang itu lumayan berkepanjangan sih ya. Iya betul. Bahkan mungkin sampai dia dilantik, ini kan belum dilantik ya. Jadi orang masih masih optimis gitu bahwa ya dolar akan menguat dengan kebijakan-kebijakannya Trump sehingga orang lepas dari gold gitu. Itu sih menurut saya di gold. Mungkin kita langsung ke oil. Oke, kita lanjut ke oil. Nah, oil juga tertahan ya, kemarin sempat ini turun Kak Siva ke area 666 ya. Kita kayaknya beberapa hari yang lalu waktu kita bikin analisa juga ada potensi penurunan ya, bahkan sampai sini ya. Iya. Tapi memang area ini menurut saya area di bawah 70 ini sebenarnya bisa collect buy. Tinggal kita pinter-pinter aja mau taruh buy-nya di mana. Misalnya kalau kita pakai indikator pivot point standar ya, ketika di sini kita bisa buy ya kan, nanti turun lagi bisa di average buy lagi. Lotnya tinggal disesuaikan dengan jumlah modalnya ya, supaya bisa dipecah-pecah gitu. Karena oil menurut saya kedepannya itu oil tetap akan ada potensi untuk kenaikan gitu, karena oil kan salah satu bahan bakar ya, atau yang biasa dipakai untuk mobil misalnya, motor, atau bahkan pabrik-pabrik, sehingga menurut saya ke depan itu masih terus dibutuhkan. Sedangkan kita tahu bahwa energi minyak ini adalah energi yang tidak bisa diperbarui ya kan, makin lama dia akan makin habis ya. Betul, jadi harganya pasti akan naik, tinggal nanti fundamental yang mendukung seperti apa gitu. Terus kalau oil ini nanti malam ada crude ya, ada crude oil inventories jam 11.230 WIB. Yes, sudah dicek ya tadi Asifa? Ya, lumayan high impact. Pasti high impact sih, karena itu kan persediaan ya di Amerika. Kira-kira persediaannya berapa? Ini coba saya lihat crude oil inventories. Nah ini, jadi previousnya itu di 2,14 ya kan, kemudian prediksinya itu di 0,400. Jadi ini inventoriesnya atau persediaannya itu semakin kecil. Biasanya kalau persediaannya semakin sedikit itu akan membuat harga oil jadi mahal. Jadi mungkin ini momentum ya, harganya juga sudah di bawah. Kalau nanti misalnya bisa dapat harga di bawah lagi, bisa buy. Ya minimal take profitnya di 69 atau di area sini 70-an. Itu Kak Siva untuk oil. Oke. Kita lanjut langsung ke Bitcoin ya. Nah, Bitcoin ini, ini sekarang agak turun ya. Bitcoin ini cukup membuat surprise ya. Kita tidak pernah menyangka bahwa ketika dia break dari harga ini ya 77, dia akan rally ke 90 ribuan ini tanpa koreksi. Betul. Jadi dia ketika ngebreak ini ya R1, dia langsung ke R3 ini nyaris tanpa koreksi ya, candle panjang, dan pastinya untuk investor Bitcoin yang kemarin beli di harga di bawah ini profitnya cukup lumayan banget, betul. Karena harganya sekarang jadi hampir 1,4 M ya. Kalau 100.000 itu kan berarti 1,55 M ya. Jadi harganya sekitar 1,4 sekarang. 1,3 1,4 harganya Bitcoin per satu koinnya. Nah, itu. Nah, cuman ini kayaknya ya sudah mulai agak tertahan ya. Ada dua meskipun kemarin bikin all time high kembali ya. Ini tapi dua candle ke belakang ini cukup memberikan agak ragu-ragu ya Kak Siva. Jadi kalau misalnya ini nanti bikin all time high lagi, ya dia akan langsung menyentuh ke 99.000 atau bahkan mungkin disentuh sampai 100.000 ya, kemungkinan bisa. Betul. Tapi agak hati-hati sih menurut saya, buy-nya mungkin tunggu dia koreksi dulu lah paling tidak ya, paling tidak ke area sini 86, atau kalau dia diberi kesempatan turun sampai 82, di sini buy untuk Bitcoin. Karena target kenaikannya belum tuntas ya. Kemarin kan kita sempat sampaikan bahwa di time frame monthly itu ada pola cup and handle dan sudah break.
Nah ini tampak ya. Nah ini polanya cup and handle ya, dan dia sudah break. Sudah Ini break targetnya itu di sekitar 110.000 ya. Kemarin sudah saya hitung targetnya kira-kira di 110.000 US dollar per koin. Jadi kalau sekarang masih di 90-an, ini targetnya belum tercapai, masih potensi untuk naik gitu. Terus kalau kita lihat H1 untuk menentukan entry-nya kali ya. Nah ini kan sudah mulai agak koreksi-koreksi ya. Nah dia sudah mulai berhenti rally kayaknya. Ini sempat ngebreak tapi dia juga tertahan. Menurut saya area supportnya ya di sini jadinya ya. Di 85 atau ya 85600. Ini ada di R1, mungkin di sini bisa masuk ya, atau setiap garis-garis ini ya bisa di average 83. Kalau dia dikasih turun 83 boleh masuk lagi, di 80 boleh masuk lagi untuk collect buy Bitcoin. Itu Kak Siva prediksi kita hari ini. Kira-kira kalau Bitcoin ini buat koreksinya bakalan koreksi jauh atau koreksinya tipis-tipis aja nih Bu? Kalau kita lihat kemarin ya, nggak terlalu jauh tapi cukup lumayan ya. Contoh kayaknya misalnya nih, kemarin ketika dia di harga 90 yang pertama kali ya, bukan, ini belum 90, di 89.900-an itu dia terkoreksi sampai 85.500. Jadi kurang lebih ada hampir 5.000 poin ya, hampir 5.000 poin. Jadi ya cukup lumayan loh koreksi 5.000 poin itu, ya kan? Itu koreksinya lumayan, jadi nggak terlalu dalam tapi secara nominal itu cukup lumayan. Kalau kita lihat grafiknya ini kan kayaknya ya cuman segini ya, tapi secara nominal ini cukup panjang sih. Jadi usahakan jangan beli di pucuk ya, kita tunggu dia koreksi dulu, minimal di sini 85 itu bisa ambil posisi, atau turun lagi bisa ambil posisi. Itu Kak Siva. Lebih ke buy, dan itu nggak apa-apa ya buat di average kalau Bitcoin, karena emang potensi naiknya tuh tinggi banget ya. Masih potensi untuk ke 10.000 ya kalau kita lihat secara teknikal gitu. Oke, mungkin mau bahas news yang nanti malam, ada news high impact juga kayaknya dari USD ya. Ada dari bisa PPI. kita tampilin di sini enggak ya? Ya, ada jobless claim. Ya, jam 20.30 ya, ini ada mulai masuk berita, ada jobless claim ini ya. Ini kalau nggak salah PPI ya? Ya, PPI. Karena bahasa Indonesia jadi saya nggak biasa. Ya ada PPI, ada ini ya, jobless claimnya itu mana yang previous, mana yang ini ya? Sebentar. Puncak jobless claim ini jam 20.30 ya? Iya, 20.30. Oh ini ya? Klaim pengangguran. Nah, ini maksudnya yang previous harusnya yang ini sih. Yang previous yang ini ya? Ini yang previous 221, prediksinya di 224. Jadi ada kenaikan ya. Ada kenaikan, artinya kalau pengangguran itu makin banyak, nanti US dollarnya akan lemah ya. Bet untuk US, dan kemungkinan di situ gold yang atau pair lain yang versus sama USD itu yang akan mengalami koreksi naik ya. Ini kan mereka sedang downtrend, mungkin akan koreksi naik. Nah seperti itu. Terus paling itu aja sih nanti yang penting ya. Dia juga bintang 3, dan kemungkinan ini PPI juga jam 20.30. Ini ya, oke, PPI-nya ini naik dari prediksi ya untuk year on year-nya. Tapi kalau month of month-nya ini kok data kemarin masih 0 ya. Kayaknya saya lihat itu kayaknya 2 sama di 0,2, ininya tetap 0,2. Bisa jadi ini nanti match data datanya campur ya, ada yang naik ada yang enggak, sehingga mix data, sehingga mungkin nanti ya tetap akan ada kocokan harga sih seperti itu. Tapi secara angka-angkanya gold tadi kan kita sudah sampaikan ya, supportnya bisa jadi ke level 25, tapi resistennya itu tadi bisa jadi di sekitar 25.80-an. Hati-hati di angka itu ya, kalau break salah satu sisi akan melanjutkan penerusannya seperti itu Kak Siva. Terus
yang oil tadi ya, yang ini inventory minyak mentahnya nanti sekitar jam 23 itu sebelumnya datanya di 2,149. Nah, prediksinya cuma 0,400. Jadi inventorisnya atau persediaan minyaknya itu lebih kecil. Biasanya kalau lebih kecil nanti harga minyak bisa melambung tinggi. Seperti itu, Kak Siva. Oke. Cukup sekian ya Bu, berarti buat market analisa hari ini. Mau ngingetin juga kalau kita lagi ada webinar selama 3 hari, dan di webinar itu ada kontes tradingnya ya Bu. Yes, Ada ada kontes. hadiah sebesar $100 sebagai akun trading real yang bisa langsung dimainin. $100 gratis kalau menang juara pertama. Ya. Nanti buat info detailnya aku tampilin lagi di sini. Mungkin itu aja. Cukup sekian, kita ketemu lagi di analisa market besok. Oke. Thank you. Thank you. See you.